Selain memerintahkan untuk membebaskan Ronald dari seluruh dakwaan, si hakim yang bernama Erin Tuah juga turut memerintahkan supaya Ronald segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan tersebut dibacakan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kasus yang mungkin gak asing lagi di telinga kalian. Dan bahkan saat sekarang ini di media massa Indonesia sedang berseliweran kasus ini. Yaitu tentang kasus bebasnya Ronald Tanur. Yang sebelumnya dia ini didakwa atas meninggalnya pacarnya sendiri. Nah, di tahun lalu, tahun 2023, kita sudah sempat membahas tentang kasusnya. Ini kontennya, kalian bisa lihat. Dan baru-baru ini, si terdakwanya itu akhirnya divonis bebas, geng. Setelah apa yang terjadi dengan si korban yang bernama Dini Sera, pacarnya sendiri, yang diduga itu mendapatkan tindakan kekerasan dari si Ronald Tanur ini. Si Ronald Tanur ini udah ditahan dari Oktober dan harus mengikuti beberapa persidangan atas kasus tersebut, tapi endingnya malah membuat banyak orang geram, yaitu dia divonis bebas dan tidak bersalah. Nah, untuk saat ini perihal kasus ini sedang dibicarakan oleh khalayak ramai, mulai dari kalangan atas sampai dengan kalangan bawah sedang memprotes kasus ini, bahkan sampai dibantu oleh pihak DPR. Dan banyak orang yang mengaitkan kenapa dia bisa bebas, ya gara-gara orang tuanya adalah orang penting di Indonesia, alias orang yang berpower, punya pengaruh. Nah, ini benar-benar sangat disayangkan ya kalau memang hal tersebut terbukti. Berarti ya jelas hukum di negara kita patut dipertanyakan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih, gue bakal breakdown kepada kalian beberapa kejanggalan-kejanggalan dari awal kasus ini sampai pada akhirnya si Ronald Tanur itu dibebaskan. Nah, tapi semua yang gue rangkum ini dan gue ceritakan kepada kalian, ini berdasarkan apa yang ada di media saat ini ya geng. Jadi ini bukan investigasi gue pribadi atau opini gue pribadi, tetapi melainkan rangkuman dari banyak berita yang sedang berseliweran sekarang di media massa. Oke, gimana pembahasan selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung ke pembahasan utamanya, yaitu Ronald Tanur divonis bebas. Mungkin buat kalian yang nggak tahu kasusnya apa, boleh nonton dulu konten yang udah gue bikin di tahun 2023. Nah, ini gue tampilin sekali lagi kontennya yang ini, atau bisa langsung klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita mulai ke tanggal 30 Juli tahun 2024. Jadi geng, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli tahun 2024 itu, yang mana berada di Jalan Arjuna, itu dipenuhi oleh ratusan orang yang datang sejak pukul 10 pagi. Gak cuma memblokade jalan raya, para massa tersebut juga menyegel kantor Pengadilan Negeri Surabaya, geng. Di sana massa yang datang itu membawa sejumlah banner, poster, serta kerenda mayat yang bertuliskan matinya keadilan di PN Surabaya. Sebagian massa yang datang bahkan sempat menggeruduk dan memaksa masuk ke dalam Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, geng. Jadi chaos banget lah, rusuh di saat itu. Dan aksi demonstrasi ini tidak lain dan tidak bukan merupakan tindakan atas kemarahan warga yang kecewa dan tidak terima dengan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengeluarkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penghilangan nyawa kekasihnya sendiri yang bernama Dini Sera Afrianti. Nah, mungkin buat kalian yang belum sempat nonton konten aslinya ya, yang gue bikin tahun 2023, ini gue ceritakan sedikit tentang kronologi singkatnya gitu ya. Jadi geng, kronologi utama dari kasus ini, itu kasusnya terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2023 lalu di kawasan Landmark Mall, Surabaya, Jawa Timur. Yang juga perlu kita garis bawahi adalah Ronald Tanur ini merupakan anak anggota DPR dari salah satu partai
partai besar yang ada di Indonesia yang mewakili Nusa Tenggara Timur dan masih aktif pada waktu tersebut. Jadi di saat itu dia masih aktif jadi DPR. Kalau saat ini ya kalau nggak salah ya udah ex kayaknya, udah mantan DPR gitu. Tapi ya masih punya kuasa lah. Pada saat kejadian tersebut, kasus ini bisa cepat diselidiki oleh polisi gara-gara Ronald Tanur ini melaporkan kasus tewasnya pacarnya tersebut, si korban yang bernama Dini. Nah, dia sendiri yang melaporkan kasus ini. Jadi setelah diselidiki, intinya adalah si Ronald Tanur ini sama Dini itu bertengkar setelah mereka pulang dari tempat karaoke sambil minum-minum alkohol. Dan pas lagi bertengkar tersebut, ternyata si Ronald Tanur ini melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap si pacarnya. Yang salah satunya adalah dia sempat memukul sebanyak 2 kali bagian sini, ya kan? Menggunakan botol miras di saat itu. Bahkan diketahui juga kalau saat melakukan tindakan kekerasan tersebut, si Ronald ini sempat merekam tubuh pacarnya yang tergeletak di basement sambil tertawa-tawa. Entah itu memang dia punya jiwa psikopat atau justru karena di bawah pengaruh alkohol gitu. Tapi yang jelas di saat itu ya, yang amat gila dan parahnya lagi adalah nih yang dilakukan oleh si Ronald nih. Ketika Ronald ini membuat tubuh pacarnya itu diituin pakai mobil, bahkan sempat terseret sejauh 5 meter. Kacau ya, kacau banget emang. Nih orang memang, gua nggak tahu lagi deh. Dan kira-kira begitulah kronologi intinya, geng. Jadi apa yang terjadi di TKP itu bisa dikatakan ya cukup kejam lah untuk seorang laki-laki terhadap pacarnya. Ya kalau misalkan kalian mau tahu lebih lengkap, silakan nonton konten gua yang sebelumnya. Nah namun geng, sedikit cerita nih. Setelah kasus tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, 4 hari setelah aksi mengerikan yang dilakukan oleh si Ronald Tanur kepada Dini, ayah si Ronald ini yang berinisial ET akhirnya langsung dinonaktifkan dari partai yang mengusung dia, kan dari fraksi dan dari DPR RI. Nah kemudian geng, polisi lalu mendapatkan hasil laporan otopsi Dini yang bikin sedih banget geng. Yang laporannya tersebut berisikan bukti kalau Dini ini sangat tersiksa dan meninggal atas ulah pacarnya sendiri yaitu si Ronald. Nah pada awalnya kan si Ronald ini ngelapor polisi untuk bikin skenario lah yang seolah-olah pacarnya itu ya meninggal karena hal yang wajar, ya kan, buat menutupi kesalahan dia apa yang sudah dia lakukan terhadap Dini. Sampai pada akhirnya bukti CCTV di TKP itu memperlihatkan Ronald ini melakukan hal kejam kepada Dini. Nah dari kasus itu, akhirnya si Ronald ini sempat dijerat dengan pasal penganiayaan, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tapi ketika gelar rekonstruksi kasus tersebut, pihak kepolisian menemukan fakta-fakta baru yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan secara sengaja yang dilakukan oleh si Ronald. Nah atas bukti tersebut, pasal yang sempat dijeratkan kepada Ronald pun akhirnya berubah menjadi pasal 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nah lalu singkat cerita, ketika sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Maret tahun 2024, jaksa penuntut umum yang bernama Pak Ahmad Mazuki kemudian menuntut Ronald dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban sebanyak 263,6 juta rupiah. Lalu kemudian ketika sidang berikutnya berlanjut, peristiwa yang sangat tidak terduga pun terjadi geng. Nah jadi geng, pada sidang tersebut yang diadakan hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2024 alias masih baru banget nih, baru-baru kemarin, Pengadilan Negeri Surabaya ternyata malah memvonis bebas si Ronald Tanur ini atas kasus penghilangan nyawa terhadap Dini Sera, pacarnya sendiri. Nah di saat itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu bernama Erin Tuah Damanik. Dia menyatakan bahwa Ronald Tanur ini dianggap tidak terbukti secara sah dan diyakini tidak bersalah atas kasus penghilangan nyawa maupun penganiayaan yang menyebabkan korban yaitu Dini sampai tewas. Selain memerintahkan untuk membebaskan Ronald dari seluruh dakwaan, si hakim yang bernama Erin Tuah juga turut memerintahkan supaya Ronald segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan tersebut dibacakan. Nah ini kita langsung aja nih ya, bacain nih geng perkataan dari si hakim tersebut. Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa
dalam kemampuan, pendidikan, dan harkat serta martabatnya. Nah, kurang lebih perkataannya kayak gitu. Dan setelah putusan tersebut, geng, Ronald Tanur yang sebelumnya ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, yaitu tepatnya di Sidoarjo sejak 5 Oktober tahun 2023, kemudian akhirnya dilepaskan atau dibebaskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 pada pukul 10 malam. Nah, jadi udah sekitar 6 bulan dia di penjara sampai pada akhirnya dia pun dibebaskan tanggal 24 Juli kemarin. Dan putusan tersebut benar-benar mengecewakan pihak keluarga korban. Gue yakin banget ya, kalian di sini pasti udah bertanya-tanya gitu ya, bahkan mungkin emosi berat mendengar putusan hakim tersebut. Ya, apa yang mendasari si hakim ini memutuskan si Ronald ini bebas dan tidak bersalah? Karena kan gak cuma netizen kayak kita aja yang emosi dan menganggap putusan tersebut gak masuk akal. Banyak praktisi hukum pun yang bilang kalau putusan tersebut aneh dan menciderai keadilan masyarakat. Bahkan sampai pihak DPR pun juga menilai kalau putusan hakim ini, geng, sangat janggal dan bahkan sampai dikatakan mengkhianati keadilan. Wah, gila sih ya. Berarti selama ini putusannya yang diundur-undur terus menunggu berbulan-bulan malah dicurigai oleh netizen itu adalah salah satu proses kong kali kong atau negosiasi yang dikatakan ada uang yang bergerak di sana sehingga si Ronald Tanur ini bisa bebas. Nah, itu kurang lebih dugaan netizen. Dan ini benar-benar gak masuk akal, geng. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sampai memutuskan Ronald ini tidak bersalah? Nah, di sini kita jabarkan nih, geng ya, sesuai dengan pemberitaan yang ada di media, yaitu deretan kejanggalan putusan hakim atas kasus si Ronald Tanur ini. Jadi nih, geng, untuk informasi awal, persidangan Ronald Tanur ini pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2024 dipimpin oleh Hakim Erintuah Damanik sebagai hakim ketua. Nah, serta Mangapul dan juga Heri Hanindio sebagai hakim anggota. Nah, hakim ketua yaitu Erintuah Damanik itu memutuskan kalau Ronald Tanur ini tidak terbukti secara sah melakukan dakwaan pasal-pasal yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum kepada dia. Dengan kata lain ya, dia dianggap gak bersalah dan gak pernah melakukan penghilangan nyawa atau penyiksaan terhadap Dini. Lalu di saat itu, geng, kurang lebih ada dua pertimbangan yang melatar belakangi putusan dari para hakim ini. Dikatakan nih, pertimbangan pertama nih ya, hakim menilai Ronald Tanur itu nggak bersalah atas kasus penghilangan nyawa terhadap Dini Sera karena tidak adanya saksi yang menyatakan satupun penyebab dari meninggalnya Dini ini gara-gara si Ronald Tanur. Nah, padahal nih, geng, kalau melihat dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, ketika Ronald ini menjalankan mobil hingga melindas Dini di parkiran mall, itu menyebabkan Dini tergeletak di sana, dan itu jelas banget ada CCTV-nya. Ya butuh saksi kayak apa lagi gitu kan? Itu udah jelas-jelas gitu, ada videonya. Ada seorang pengendara mobil yang melapor ke petugas keamanan, dan bahkan di saat itu ada seorang petugas keamanan yang mengakui kalau kejadian tersebut sempat disaksikan oleh salah satu pengunjung mall. Dan bahkan si security ini mendapatkan laporan dari si pengunjung mall yang sedang mengendarai mobil yang melihat langsung adegan ketika Dini dilindas oleh si Ronald Tanur. Jadi kurang bukti apa lagi gitu. Nah, lalu di dalam kronologinya lagi nih, geng, setelah melindas Dini, Ronald ini berhenti dari mobilnya, dia turun, terus dia angkat tubuh Dini dan dia bawa pulang tubuh Dini ke apartemennya, yaitu apartemen Orchard Tanglin yang ada di Surabaya. Nah, terus ketika Ronald ini ngebawa Dini ke apartemennya, di saat itu Dini udah dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan bahkan ketika diturunkan dari mobil, dia itu sampai didudukkan di kursi roda. Nah, bahkan ada juga petugas keamanan yang berupaya menginterogasi Ronald di saat itu, karena di saat itu si petugas curiga pas dia lihat si Dini itu kelihatannya Dini itu kayak nggak bernafas, geng. Makanya ditanyain sama si petugas keamanan. Di saat yang bersamaan ada juga penghuni apartemen yang ternyata kenal dengan Dini, dan dia sempat meminta Ronald untuk melarikan Dini ke rumah sakit karena dia khawatir melihat kondisi Dini yang udah tergeletak lemas kayak gitu, dan bahkan terlihat udah nggak bernafas. Nah, jadi agak aneh gitu ya pernyataan dari pihak hakim yang menyatakan kalau pernyataan saksi itu tidak cukup. Padahal nih, di dalam persidangan tersebut saksi-saksi terkait kasus ini termasuk si security atau pihak keamanan yang sempat melihat kejadian tersebut juga sudah dihadirkan untuk bersaksi, dan beberapa saksi lain juga ada yang mengaku sempat mendengar Dini ini merintih dan di tangan kanannya seperti ada bekas sesuatu gitu, geng. Nah, di saat itu Ronald Tanur bahkan disebutkan sempat tidak mengaku kenal dengan Dini. Kan aneh banget ya, padahal itu pacarnya sendiri. Nah, tapi tetap aja nih ya, segala kejanggalan tersebut tidak berlaku bagi si hakim, dan si hakim ini dikatakan tetap aja nggak mempertimbangkan keterangan dari para saksi tersebut. Bahkan dikatakan si hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya cenderung intervensif dan tendensius terhadap para saksi dari pihak korban. Salah satunya itu dialami oleh pihak keluarga Dini, geng, yang mana pihak keluarga sempat
sempat mengungkap bukti foto jenazah seusai korban dilindas oleh Ronald Tanur. Di dalam foto tersebut terlihat ada jenazah Dini yang tergeletak di lantai basement parkiran, dan terlihat juga ada luka di tangan kanan Dini, bekas lindasan mobil yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Nah, tapi di saat itu hakim malah memberikan tanggapan sinis kepada pihak keluarga korban, dan bahkan hakim ngomong kayak gini, "Emang tahu dari mana kamu itu dilindas mobil?" Katanya kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas saksinya ada yang menyaksikan kalau Dini ini dilindas pakai mobil oleh si Ronald Tanur. Nah, jadinya geng, tindakan hakim saat persidangan itulah yang diyakini oleh kuasa hukum pihak keluarga korban membuat saksi-saksi tidak bisa memberikan keterangan secara leluasa di dalam persidangan karena ya ada tekanan gitu dari si hakimnya. Dan kuasa hukum pihak keluarga korban menilai hakim sejak awal tidak pernah berpihak kepada almarhumah Dini alias kepada korban, tetapi terlihat lebih memihak kepada si pelaku. Hakim yang menurut saya tidak pro atau tidak berpihak kepada kebenaran untuk melindungi hak-hak dari almarhumah. Terus geng, gak cuma keterangan saksi aja. Jaksa pada saat persidangan bahkan juga sudah menyertakan barang bukti berupa CCTV yang menggambarkan bagaimana kendaraan dari si Ronald Tanur melindas korban di saat itu. Nah, tapi hakim juga gak mempertimbangkan barang bukti CCTV tersebut geng. Dikatakan hakim ini justru menyatakan bahwa CCTV tersebut menunjukkan bahwa intinya posisi duduk Dini Sera itu berada di sisi kiri atau luar alur mobil yang dikendarai oleh Ronald. Nah, menurut hakim juga Ronald ini tidak terbukti melindas Dini Sera dengan mobilnya. Padahal kalau dalam bukti yang telah disampaikan di persidangan, Ronald Tanur memang udah jelas-jelas menganiaya Dini dengan cara melindas dia dengan menggunakan mobilnya. Nah, hal ini jelas terungkap pada rekaman detik-detik ketika Ronald itu melindas Dini yang mengakibatkan Dini akhirnya mengalami luka yang sangat parah dan robek di sebagian tubuhnya. Di saat itu, Kejaksaan Agung juga angkat bicara soal ini geng dan menyebutkan putusan hakim tidak beralasan serta mempertanyakan apakah hakim tidak mempertimbangkan bukti CCTV di dalam putusannya. Karena kan udah jelas banget dari bukti CCTV-nya itu udah jelas-jelas si Ronald Tanur ini melakukan tindakan kekerasan yang keji. Nah, terus nih geng, hakim juga menganggap kalau Ronald Tanur ini masih ada upaya dalam melakukan pertolongan terhadap Dini di saat-saat Dini sedang kritis katanya. Dan itu menjadi pertimbangan hakim yang membuat hukuman bagi Ronald Tanur ini jadi ringan. Kan gak masuk akal ya. Kan dia sendiri yang membuat si Dini jadi kesakitan. Terus kalau dia yang nolong, itu bukan berarti menggugurkan kesalahan dia kan. Ini ada-ada aja cara si hakim ini membuat si Ronald Tanur jadi bebas gitu. Dan dikatakan oleh hakim lagi, Ronald Tanur ini sudah berniat baik ya, dibuktikan dengan upaya Ronald ketika sempat membawa Dini ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Waduh, gila. Jujur aja, namanya orang panik gitu kan. Ya udah pasti setelah dia melakukan kesalahannya, dia lihat pacarnya udah sekarat, ya dia bawa ke rumah sakit lah. Tujuannya bukan buat nyelamatin pacarnya, tujuannya supaya dia tidak disalahkan. Itu kan secara simpel anak SD juga bisa mikir gitu. Ya walaupun si Dininya dibawa ke rumah sakit oleh Ronald, bukan berarti itu menjadikan Ronald ini sebagai orang baik gitu kan. Kan dia pelakunya. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri juga dengan menyelamatkan nyawa Dini. Aduh, ada-ada aja. Nah, padahal nih ya, dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, tidak ada niat sebenarnya dari Ronald ini untuk membawa korban ke rumah sakit sedari awal. Jadi dia tuh dari awal tuh pengen ngebiarin aja Dini kayak gitu. Nah, dan memang seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, yang menginisiasi supaya si Dini ini dibawa ke rumah sakit itu tetangga apartemennya Ronald yang kebetulan kenal sama Rini. Dan Ronald itu gak mau disalahkan karena udah ketahuan, udah ada yang nyuruh dia buat bawa ke rumah sakit, akhirnya dibawalah Dini ke rumah sakit. Kurang lebih kayak gitu. Dan sebagai informasi nih geng ya, sebelum akhirnya Dini ini dibawa ke rumah sakit, Dini ini sempat dibawa terlebih dahulu ke apartemennya Ronald. Dan Dini itu dibawa ke apartemen dengan cara dimasukkan ke dalam bagasi mobil geng. Mikir gak tuh? Bukan didudukan di kursi penumpang. Jadi di mana letak sisi baiknya si Ronald ini gitu kan? Dan bahkan awalnya si Ronald ini pura-pura nggak kenal sama Dini ketika ditanya oleh security ketika dia masih berada di basement. Nah, makanya putusan hakim ini sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, lalu geng, ada seorang praktisi hukum dan inisiator Tampak atau tim advokat penegak hukum dan keadilan yang bernama Saur Siagian. Beliau ini mengatakan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan putusan bebas dari hakim atas Ronald Tanur ini.
nih, kalau misalnya emang niat nolongin Dini, kenapa dari awal malah ditaruh di bagasi? Nah itu pertanyaan yang paling simpel. Kalau memang punya rasa belas kasih, pengen bawa si Dini ini ke rumah sakit biar selamat, ya dinaikkan ke kursi penumpang lah, bukannya ditaruh di bagasi kayak benda mati gitu kan. Nah terus ketika dibawa pertama kali, kenapa malah ke apartemen, bukan langsung ke rumah sakit? Nah bagaimana bisa hakim menilai kalau si Ronald Tanur ini punya niat menolong? Itu bukan nolong namanya, karena udah kepepet aja dan udah gak punya pilihan lain. Dan itulah yang disoroti oleh si praktisi hukum yang bernama Saur Siagian dan juga para netizen. Nah lalu geng, hakim ini juga mengatakan pertimbangan kedua dari dibebaskannya si Ronald Tanur ini. Jadi hakim menyebutkan meninggalnya Dini ini disebabkan oleh penyakit lain akibat meminum minuman beralkohol. Jadi dikatakan bukan karena luka atas kekerasan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Padahal ya, dengan jelas di dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum sudah menyajikan bukti-bukti berupa visum et repertum atau alat bukti yang sah dari ahli forensik yang menyatakan bahwa korban memiliki luka memar. Dan di dalam organ tubuh korban, tepatnya di bagian hati, ada luka yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Jadi gimana bisa dianggap karena ada penyakit lain, karena meminum alkohol gitu? Aneh banget, kan ini dari tim forensik langsung gitu. Dan hasil visum juga menunjukkan kalau penyebab meninggalnya Dini adalah luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat di dalam tubuhnya dia. Nah, jadi kalau dari laporan forensik sama hasil visum menyebutkan bahwa sama sekali bukan karena alkohol si Dini ini meninggal, tapi justru karena ya dianiaya. Tapi geng, hal ini benar-benar kocak. Jadi hakimnya itu ya, di dalam persidangan tersebut padahal nih ada dokter yang bernama Dr. Reni Sumino yang bertanggung jawab terhadap hasil visum jasadnya Dini Sera pada tanggal 13 Oktober tahun 2023 lalu. Dan juga si dokter ini dihadirkan dalam persidangan tersebut. Nah, Dr. Reni juga sudah disumpah saat bersaksi bahwa penyebab meninggalnya Dini adalah karena kekerasan benda tumpul sehingga menyebabkan adanya luka robek majemuk pada hati yang mengakibatkan pendarahan hebat. Nah, tapi si hakim juga kayak gimana ya, kayak diabaikan aja gitu. Padahal beliau ini juga sudah dengar dan tahu persis penjelasan tersebut. Nah sedihnya, gak tahu nih ya atas dasar apa si hakim ini malah menetapkan kalau penyebab meninggalnya Dini itu tetap dikatakan gara-gara alkohol yang memicu penyakit bawaan tubuhnya. Dan akhirnya dia meninggal. Sebel banget ya dengernya. Nah ini langsung aja gue kutip omongan dari si hakim ya geng. Nah kurang lebih kayak gini kata-katanya. Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain yang disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini. Nah itu kata-katanya kayak gitu. Tapi ya oke, gak apa-apa, bener sih. Dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap almarhum memang terdapat adanya alkohol di dalam lambung. Tetapi hal itu bukan penyebab utama almarhum ini meninggal dunia kalau berdasarkan hasil visum dan laporan otopsi. Tapi si hakim ini ya gak tahu ya, kayaknya dia lebih pintar dari dokter gitu. Entah kenapa malah lebih menekankan pada penemuan alkohol di lambung dalam pemeriksaan tambahan ketimbang menyoroti bahwa ada terjadinya luka dalam atau pendarahan dalam akibat benda tumpul di dalam tubuhnya Dini. Dan bahkan almarhum Dini ini juga mengalami pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati dan ginjal kanan dan kirinya, serta pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Nah, kita sebagai orang awam juga pasti bisa nerka-nerka lah ya geng, mana yang paling fatal dan mana yang menyebabkan kematian di antara alkohol sama organ hati yang robek akibat benda tumpul. Ya udah pasti jawabannya ya karena hati robek. Kalau orang meninggal karena alkohol, buset, kayaknya 1:1000 deh orang meninggal karena alkohol kalau nggak mabuk-mabuk banget atau kalau nggak over banget minumnya sampai overdosis mungkin. Nah, ini si Dini nggak mungkin banget meninggal karena alkohol karena ada buktinya dia mengalami tindakan kekerasan. Nah makanya dipertanyakan nih, mengapa bisa hakim yang sudah mendengar langsung keterangan dari saksi ahli yang memang menguasai bidangnya malah tidak mempertimbangkan penyebab meninggalnya Dini tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli. Terus kalau kita lihat dari tempat karaoke yang didatangi oleh Ronald dan Dini, yaitu tempat yang berinisial BHKTV, itu juga sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang dan minuman yang mereka jual emang gak ada masalah sama sekali geng. Semua izinnya juga udah lengkap dikantongi dan mereka boleh berjualan alkohol. Jadi yang mereka jual itu yang nggak bikin membahayakan nyawa orang, tapi alkohol untuk bersenang-senang lah gitu. Nah dan kasus ini akhirnya sampai membuat anggota Komisi 3 DPR yaitu Bang Ahmad Syaroni sampai bilang kalau ada dugaan hengki-pangki atau semacam tipu daya atau kecurangan gitu di dalam putusan hakim terhadap kasus Ronald Tanur. Soalnya Bang Ahmad Syaroni bilang kalau dia itu punya teman pemabuk tetapi nggak ada yang pernah meninggal katanya. Ya kecuali mabok bawa motor ketabrak itu banyak gitu kan, atau bawa
mobil ketabrak, atau justru abis mabuk jatuh dari lantai berapa ya, banyak yang meninggal. Tapi kalau misalkan tiba-tiba minum doang terus meninggal tuh aneh banget. Dan juga dikatakan kalau memang benar meninggalnya dini karena alkohol, kalau menurut pakar hukum, Ronald Tanur ini seharusnya tetap bisa dijerat dengan pasal penganiayaan. Karena kan udah jelas nih, dia di dalam video tersebut melakukan tindakan kekerasan. Ya walaupun akibat efek dari alkohol. Jadi nggak semata-mata dia main asal dibebasin gitu aja, dia tuh harus terkena hukuman. Nah ini tapi benar-benar dinolin gitu, kesalahannya sama sekali nggak ada gitu. Nah akibat vonis bebas tersebut, langsung aja nih geng, masyarakat atau netizen jadi murka. Apalagi yang ngikutin banget kasus ini. Akun Instagram Pengadilan Negeri Surabaya sampai digeruduk oleh netizen gara-gara vonis bebas si Ronald Tanur tersebut. Dan dari netizen, pakar-pakar terkait, Komnas Perempuan, DPR, semua jadi geram banget sama si hakim yang bernama Erin Tuah dan 2 hakim lainnya tersebut. Ada juga anggota DPR yang sampai minta para hakim tersebut untuk dipidanakan jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam proses peradilan tersebut. Bahkan saking geramnya nih ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, masyarakat sampai ada yang demo dan menyegel kantor Pengadilan Negeri Surabaya karena merasa kecewa dan marah dengan putusan 3 hakim tersebut. Nah namun tetap aja yang paling sedih jelas adalah keluarga almarhum Dini. Tapi mereka nggak menyerah atas putusan hakim tersebut. Tepat pada Senin 19 Juli tahun 2024, keluarga almarhumah Dini mengatakan kalau mereka telah melaporkan tindakan majelis hakim yang menangani kasus Ronald ini ke Komisi Yudisial untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan terhadap ketiga hakim yang memutuskan perkara tersebut yang janggal banget gitu. Dan lalu dikatakan Komisi Yudisial telah bergerak langsung untuk membentuk tim investigasi dan pengawasan hakim terkait vonis bebas Ronald Tanur ini. Dan meskipun begitu, pihak keluarga almarhumah Dini tetap meminta publik untuk terus mengawal kelanjutan perkara kasus ini geng, sampai si Ronald Tanur ini benar-benar menerima hukuman yang setimpal. Dan atas kasus ini juga pihak jaksa akan menempuh upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas si Ronald Tanur. Dan sedikit informasi nih geng, apa itu kasasi? Jadi kasasi ini singkatnya adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan atau penuntut umum setelah adanya putusan atau vonis banding dari pengadilan tinggi. Nah, terdakwa dan atau penuntut umum mengajukan kasasi karena nggak puas dengan putusan pengadilan banding. Jadi, putusan yang sebelumnya ditetapkan bisa dirubah apabila diterima oleh Mahkamah Agung, geng. Nah, kalau mau mengajukan kasasi ini paling lambat 14 hari setelah jatuhnya vonis putusan. Kalau lebih dari itu berarti dianggap menerima putusan atau vonis yang dijatuhkan terhadap si terdakwa. Nah, tapi nih geng, udah hampir seminggu lebih ya sejak pihak kejaksaan mengumumkan akan mengajukan kasasi, tapi Pengadilan Negeri Surabaya ini sampai 30 Juli tahun 2024 itu masih belum mengirimkan salinan putusan perkara Ronald Tanur. Padahal salinan tersebut termasuk salah satu syarat untuk mengajukan kasasi, geng. Dan juga dikatakan pihak kejaksaan sudah selesai menyusun dan menyiapkan memori kasasi. Pengadilan Negeri Surabaya dalihnya katanya tuh lagi ada server error. Wah, ada aja gitu buat ngeles. Nah, tapi di tanggal yang sama juga, yaitu pada tanggal 30 Juli 2024 kemarin, katanya server mereka sudah bisa diakses oleh pihak umum. Jadi sampai saat video ini gue buat itu masih dalam proses, geng. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang Ronald Tanur yang divonis bebas atas kasus penghilangan nyawa terhadap Dini Sera, pacarnya sendiri, oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang lagi panas-panasnya saat ini, geng. Gue sih berharap ya semoga keluarga almarhum Dini Sera bisa mendapatkan keadilan yang setimpal atas kasus yang menimpa anak mereka. Semoga nasib keluarga Dini Sera bisa seperti keluarganya Zulfarhan Taruna Malaysia yang akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Kita kan kemarin sempat bahas tuh yang mana para pelakunya itu akhirnya dihukum gantung. Nah, semoga nih ya pihak keluarga Dini juga mendapatkan keadilan seperti itu supaya mereka bisa mengikhlaskan kepergian Dini dan merasa lega dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini. Gimana tanggapan kalian soal kasus ini? Mungkin kalian ada isu-isu atau info-info tambahan tentang Ronald Tanur ini? Boleh silakan tinggalkan komentar di bawah.